Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Sekretaris Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Teguh Khairullah SE MM ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Sekdis telah bersedia bergabung pada malam yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu, sebenarnya memang kami ingin menghubungi Pak Kadisnya, Pak Cabdinnya, namun saya sampaikan kepada Pak Sekdis, kebetulan beberapa waktu yang lalu ada beberapa kegiatan IGI yang kita laksanakan, sudah mengundang secara khusus Pak Kadis, alhamdulillah hadir yang membuka acara, Pak Cabdin juga hadir, Pak Kacap ya. Dan pada malam berbahagia ini mungkin Pak Sekdis masih berjiwa muda ya kan, kita ajak bermalam-malam dengan kita gitu. Mungkin kita berikan kesempatan orang-orang tua kita. Bukan mungkin Pak, memang masih muda itu Pak Sekdisnya. Enggak, maksudnya mungkinnya kita berikan kesempatan kepada orang tua kita, Pak Kadis dan Tim untuk istirahat malam ini gitu. Memang sengaja nggak kita undang Pak Kadis dan Pak Cabdinnya, sengaja khusus kita undang Pak Sekdis pada malam berbahagia ini. Ya, terima kasih Pak Sekdis sudah bersedia bergabung bersama kita di sini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia beserta para pengurus. Yang kami hormati juga rekan-rekan para pengurus IGI Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Jaya yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya yang teristimewa kepada narasumber yang telah bersedia walaupun masih kecapean ya, baru pulang dari Rakornas Bu Nanda ya, dan alhamdulillah masih bersedia bergabung berbagi bersama kita pada malam berbahagia ini. Dan juga tadi ada disebutkan sama Bu Nanda dan juga ada menyapa kita Kang Widi dari pengurus pusat ya. Dan kami lihat juga ada Pak Kedi Racid juga bergabung ya selaku pengurus pusat. Kami ucapkan ribuan terima kasih ya mau bersedia bersama kami pada malam yang berbahagia ini. Dan juga teristimewa kepada rekan-rekan guru-guru hebat para peserta yang dengan kesadaran sendiri mau menimba ilmunya pada malam berbahagia ini, yaitu tentang ilmu penggerak. Dan sebelumnya kami mengucapkan, karena ini kegiatan ini merupakan momentum daripada Hari Guru Nasional, kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun IGI yang ke-12, dan juga kami mengucapkan juga selamat Hari Ulang Tahun PGRI, ya, selamat juga Hari Ulang Tahun yang pertama untuk YSDI, dan juga 2 hari yang lalu juga kami mengucapkan selamat kepada rekan-rekan kami, guru-guru Aceh Jaya yang baru dilantik sebagai pengurus Pergunu Aceh Jaya. Ya, insya Allah sama-sama nanti kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Aceh Jaya. Dan juga teristimewa sekali 2 hari yang akan datang, mungkin tanggal 3 Desember, di sini juga bergabung rekan-rekan kami, guru-guru SLB. Ya, kami mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember nanti tahun 2021. Seperti yang disampaikan Kang Widi tadi, memang program guru penggerak ini sangat IGIS banget gitu ya. Artinya memang selama ini orang pengurus-pengurus IGI, anggota-anggota IGI terus bergerak, khususnya dalam meningkatkan pengetahuannya tentang digitalisasinya, tentang ilmu pengetahuan yang bersifat IT. Jadi dengan kehadiran program program guru penggerak ini barangkali sangat-sangat bermanfaat bagi kami pengurus IGI terus menimba ilmunya. Terlebih sebelumnya sebenarnya tahun 2017 yang lalu ya, sebelum dicetuskan guru penggerak ini, Pak Anies Baswedan pada saat mengikuti Rakornas itu di Jakarta, saya hadir waktu itu, beliau bahkan menyampaikan bahwasannya IGI ini adalah organisasi penggerak. Padahal waktu itu belum dicetuskan organisasi penggerak. Jadi kegiatan guru penggerak. Tapi alhamdulillah 2020 disauti oleh Mas Tadim sehingga membuat kegiatan program guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan pada malam berbahagia ini, guru-guru Aceh Jaya khususnya, dan juga ada juga kami melihat dari luar Aceh Jaya, bahkan ada dari luar Aceh, dari Sulawesi juga ada, dari Aceh Tengah juga ada. Ya, selamat bergabung, sama-sama nanti kita menjadi guru penggerak
dan juga nanti ada juga katanya sekolah penggerak, ada juga pengajar praktik. Mungkin di sini udah hadir Bu Nanda. Kami harapkan nanti secara detail mungkin menyampaikan manfaatnya, bagaimana caranya, teknisnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan guru penggerak. Kami menilai, membaca luar biasa manfaat guru-guru kehadiran program guru penggerak ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya secara bersama-sama. Mungkin di sini ada beberapa orang lagi yang akan berbicara nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah berkenan bersedia bersama-sama kita pada malam berbahagia ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat hendaknya, dan insya Allah kami IGI Aceh Jaya siap mendampingi ya bersama-sama nanti untuk menyiapkan diri mengikuti kegiatan kegiatan guru penggerak yang insya Allah Aceh Jaya itu merupakan sasaran angkatan ke-6 Januari 2022. Sedangkan kepala sekolah penggerak kalau tidak salah saya itu masuk nanti angkatan ketiga ya. Hari ini sudah angkatan kedua, mungkin untuk sekolah penggeraknya nanti masuk pada angkatan ketiga. Demikian saja. Terima kasih Bu Pisa. Ya, selamat mengikuti rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Aceh Jaya, Pak Maswadi SPD. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Bapak Ernal Noviandri, SPD. Kepada Bapak Ernal kami silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa hadir, berkumpul di room virtual ini dalam sharing session guru penggerak. Salawat dan salam ke penghulu alam Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Bapak T. Karullah yang juga berhadir bersama kita di sini. Terima kasih Bapak. Bapak Ketua IGI Aceh Jaya, Bapak Maswadi SPD, beserta pengurus JSDI Kabupaten Aceh Jaya, Ibu narasumber yang luar biasa ini, Ibu pengurus pusat yang juga sudah berhadir bersama kita. Terima kasih Ibu Nanda Indahsari sudah meluangkan waktunya berlelah-lelah bersama kami ya, padahal baru mendarat dari Rakornas. Terima kasih Ibu. Pengurus pusat IGI yang juga berhadir, Kang Widi. Nah ini ASN inspiratif ya, yang alhamdulillah ini membuktikan bahwa orang IGI memang kreatif luar biasa. Kemudian ada senior saya nih, Pak KG, Kaidi Rasid. Nah, ini selamat ultah juga nih Pak KG. Ini juga pengurus pusat. Serta rekan-rekan semua guru hebat yang sudah bergabung di room virtual ini. Sebelumnya mungkin yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, kepada cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, IGI, yang sudah berkolaborasi bersama-sama untuk menjalankan program ini. Jadi karena kolaborasi ini kita bisa membuat satu program yang namanya sharing session. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kita sharing session karena banyak yang harus kita sharing, kita bagi kepada rekan-rekan guru hebat di Aceh Jaya khususnya. Dan selamat HGN kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Selamat HUT IGI yang ke-12. Selamat HUT PGRI juga yang ke-76. Selamat HUT JSDI yang pertama. Nah ini memang baru ya, tahun pertama JSDI merayakan ulang tahunnya. Jadi JSDI ini Bapak Ibu masih kecil. Jadi ini JSDI bukan organisasi profesi. Perlu kami sampaikan, organisasi JSDI ini adalah organisasi pendidikan independen yang bergerak untuk membantu rekan-rekan guru, siswa, sekolah, dan masyarakat tentunya untuk meningkatkan teknologi digitalisasi. Jadi kita beda dengan PGRI, dengan IGI, kita bukan organisasi profesi. Nah, organisasi kita ini mungkin sedikit izin moderator saya memperkenalkan ini karena mungkin rekan-rekan belum tahu. Silakan Pak Ketua. Ya, apa ini JSDI? Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, JSDI ini akan fokus pada upaya membantu guru, sekolah, siswa, dan orang tua ini untuk berdaya secara digital.
ya dalam meraih mewujudkan masa depan yang lebih baik tentunya. Jadi DSDI ini adalah sebuah organisasi yang mewujudkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik di era digital ini. Jadi kita lahir memang pada tanggal 11 November 2020. Makanya kita baru berumur 1 tahun. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, kita baru 1 tahun, kita sudah melatih 31.473 guru seluruh Indonesia. Dan itu adalah berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang sudah besar tentunya seperti IGI dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah menggait beberapa kerjasama dengan Samsung Electronics Indonesia, PT Epson, Fortuna Agensi, sebagai perwakilan TikTok dan lain sebagainya untuk membantu memfasilitasi kawan-kawan dalam meningkatkan sumber daya digitalnya. Nah, baik rekan-rekan, mungkin tadi yang sudah dikatakan oleh Ketua IGI sudah lengkap tentang guru penggerak dan nantinya juga akan dipaparkan oleh Ibu narasumber kita, dan kami berharap apa yang kita bagi malam ini merupakan informasi yang memang bisa memuaskan tanda tanya dari rekan-rekan guru dan bisa disampaikan ke kawan guru lain. Jadi sekali lagi saya sangat apresiasi dengan moto IGI tadi ya, sharing and growing dan pantang mengajar sebelum belajar. Nah, itu kita kuncinya guru mungkin. Jadi mari bergerak kita kawan-kawan mewujudkan merdeka belajar. Dan saya juga tertarik mengutip tadi dari Mars Guru Penggerak yang mengatakan guru penggerak itu menghamba pada murid. Kreativitas, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Belajar bergerak, berbagi untuk negeri. Wow, luar biasa. Dan jalin kolaborasi. Karena pendidikan ini bukan punya kita sendiri. Kita harus berkolaborasi bersama-sama membangkitkan dan memajukan dunia pendidikan. Oke, baik rekan-rekan. Terima kasih sekali lagi atas apresiasinya pada malam hari ini. Atas kehadirannya juga. Dan saya berharap kita bisa mengikuti ini sampai dengan selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ernal Noviandri selaku Ketua Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI untuk Kabupaten Aceh Jaya. Baik hadirin Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Aceh dan alhamdulillah kita juga ada yang dari Sulawesi. Berikutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan arahan dan bimbingan yang nanti juga sekaligus akan membuka acara sharing session program guru penggerak kita di malam yang berbahagia ini. Mari kita silakan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Bapak Teguh Khairullah, SEMM. Kepada Bapak, kami silakan. Mikrofonnya mungkin? Iya, udah ya. Ya. Silakan Pak. Saya pasti belajar dari IGI nih kayaknya nih. Untuk digitalisasinya nih. Terima kasih Bu Piza sudah memberikan kesempatan ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kami hormati Pak Mawasdi selaku Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya ada Pak Abu Bakar juga sebagai Wakil Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya ada Pak Ernal ya, Pak Ernal Novianti ya, Ketua JSI. Saya baru dengar juga nih Ketua JSI ini. Jadi pengetahuan baru bagi saya ini. Luar biasa ya. Iya. Ini juga mungkin ada perwakilan dari Kacabdin mungkin ya. Seterusnya juga ada kawan-kawan senior-senior yang ada dari IGI. Terima kasih juga sudah mensupport kawan-kawan IGI di Kabupaten Aceh Jaya, luar biasa. Terima kasih banyak ya yang senior-senior IGI di pusat. Seterusnya penghormatan kami juga kepada Ibu Nanda sudah mau bergabung dengan IGI Kabupaten Jaya melaksanakan session program guru penggerak luar biasa ya. Seterusnya juga yang kami banggakan semua peserta yang hadir baik yang ada di Aceh Jaya, di Aceh dan luar Aceh ya.
semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan kita satu sama lain. Kita di sini berbicara mengenai pendidikan. Terima kasih sudah hadir. Jadi di sini kami mewakili dari Dinas Pendidikan karena mungkin Pak Kadis juga sudah disampaikan seperti Ketua sampaikan tadi. Sebetulnya Pak Kadis kami masih muda. Cuman ganti-gantian. Tapi beliau masih muda dan energik. Ya, ini penghormatan penghargaan bagi saya sendiri juga. Saya senang ya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya. Jarang-jarang saya bisa Zoom malam-malam dengan Bapak Ibu nih. Jadi saya pertama ini Zoom pertama malam-malam ini. Ya, luar biasa ya. Dan saya tidak merasa terganggu. Alhamdulillah. Sangat senang malah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami dari Dinas Pendidikan pada intinya sangat mendukung acara-acara seperti ini dan kalau bisa, kalau ada acara-acara lain juga dikembangkan terus ya. Jadi jangan sampai puas di sesi ini saja. Kami berharap juga ada sesi-sesi lain berbagi ilmu pengetahuan dengan guru-guru kita di sini. Jadi untuk pada malam ini kita fokus ke acara sharing session program guru penggerak ya yang dilaksanakan oleh IGI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jaya dan Kecapdin Kabupaten Jaya. Nah, bicara dengan sekolah penggerak, kita kemarin memang sudah pernah masuk ke season kedua, cuman saya pantau terus dari websitenya Kemendikbud. Terakhir kita belum rezeki masuk ke season kedua. Tapi nggak apa-apa, kita belum menyerah nih. Kita belum menyerah, mungkin mana tahu seperti Ketua tadi katakan mungkin di kesempatan ketiga. Nah, di kesempatan ketiga ini kita wajib mempersiapkan diri ya, salah satunya dengan ada sharing program guru penggerak ini. Nanti mungkin bisa dipaparkan langsung oleh Ibu Nanda yang sudah spesialis mengenai guru penggerak. Jadi ini Bapak Ibu semuanya hari ini malam ini digunakan waktunya itu semaksimal mungkin untuk ditanyain sama Ibu Nanda sampai Ibu Nanda nyerah. Jadi jangan ada maksudnya jangan ada sungkan-sungkan itu jangan biarkan Ibu Nanda itu nggak memberikan informasi gitu. Artinya nyoba Aceh BL angin. Jadi langsung ditanya terus maksudnya yang kurang mengerti, yang kurang mampu, informasi apa saja ditanyakan terus. Jadi karena kalau kita membayar honorarium lumayan besar juga ini kan. Kalau kita anggarkan ini kan lagi mumpung masih diadakan oleh IGI gratis, ya tanyakan terus. Jadi ini peluang paling besar untuk persiapan kita nanti, mana tahu di season ketiga kita bisa ke bagian sekolah penggerak dari Kemendikbud. Jadi Bu Nanda, harapan kami selaku Dinas Pendidikan sampaikan informasi sejelas-jelas mungkin ke guru-guru kita di sini secara jelas dan gamblang supaya guru-guru kita ini mengerti bagaimana proses guru penggerak dari awal hingga akhir. Nah, ini saya juga ini tidak terlalu banyak berbicara, nanti Ibu Nanda yang lebih banyak bicara ya. Jadi singkat saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sharing session guru penggerak yang dilaksanakan oleh IGI Kabupaten Jaya dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Kecapdin Kabupaten Jaya pada malam hari ini tanggal 1 Desember 2021 resmi saya buka. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi amal jariah kita untuk hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Izin mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sekdis, yaitu Bapak Teguh Khairullah SEMM atas arahan dan bimbingan yang sekaligus tadi sudah membuka acara kita pada malam hari ini, yaitu sharing session guru penggerak edisi HGN dan HUT IGI tahun 2021. Bapak Ibu para hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai kepada acara penutup. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya pembacaan hamdalah tadi, maka berakhir pula lah serangkaian acara pembukaan sharing session program guru penggerak edisi HGN dan HUT IGI tahun 2021 ini. Akan tetapi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang leave room dulu, karena selanjutnya kita akan langsung untuk mendengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Nanda Indasari, SPD MAP. Kepada yang terhormat Bapak Sekdis, dengan kerendahan hati, karena kami juga memaklumi segala kesibukan mungkin yang sedang Bapak jalani pada malam hari ini, maka kami juga dengan legowo, Pak, ini Pak, kalau memang Bapak mau meninggalkan room untuk melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya, kami persilakan dengan segala hormat. Walaupun besar harapan kami, Pak Sekdis bisa membersamai kami pada malam hari ini sampai ke penghujung acara. Begitu, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin pada para guru hebat yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah sampai kepada acara inti, dan saya yakin semuanya pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Meskipun sekarang pukul sudah menunjukkan 20.53, tapi saya yakin semangat Bapak Ibu pasti tidak pernah kendor dari awal dan tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nanda Indasari, SPD MAP. Akan tetapi, sebagaimana pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka marilah terlebih dahulu kita mengenal lebih dekat profil beliau. Ibu Nanda Indasari, SPD MAP, beliau adalah alumni dari SD Al-Alaq di tahun 1990 sampai dengan 1996, dan melanjutkan ke SMPN 6 Lok Semawe, 1996 sampai dengan 1999, juga merupakan alumni dari SMUN 2 Lok Semawe 1999 sampai 2002. Ibu Nanda juga pernah mengenyam pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Abul Yatama, Banda Aceh pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Dan beliau adalah magister di bidang administrasi publik di Universitas Waskita Dharma, Malang. Dan saat ini beliau adalah PLT Kepala Sekolah di SDN 2 Dewantara, mulai dari September 2021 sampai dengan sekarang. Sedangkan riwayat pengalaman menjadi instruktur sangat luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi instruktur nasional kurikulum 2013 pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Beliau juga merupakan fasilitator USED Prioritas tahun 2015 sampai dengan 2017, instruktur daerah program organisasi penggerak tahun 2020 sampai dengan 2020-2021. Kemudian beliau juga diangkat menjadi pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia periode 2021 sampai dengan 2026 bidang sosial kemasyarakatan, dan beliau juga merupakan lulusan guru penggerak angkatan 1 dengan predikat nilai amat baik di tahun 2021. Jadi luar biasa sekali profil narasumber kita pada malam yang berbahagia ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, demikian saja profil singkat beliau dikarenakan waktu yang sudah semakin larut. Kita langsung saja untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nanda Indasari, SPD MAP.
Dan kami juga perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu peserta agar sembari mendengarkan materi bisa juga mempersiapkan pertanyaan yang mungkin nanti akan ditanyakan. Karena selesai pemaparan materi, kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Kita sapa dulu Ibu narasumber kita, Ibu Nanda. Ya, Assalamualaikum semuanya. Iya, siap Ibu. Kami sudah tidak sabar nih Bu untuk mendengarkan materi. Malah tadi Pak Sekdi sudah suruh kami tuh jangan kasih celah angin. Supaya iya, jangan lepas angin. Gimana tadi ya bahasa Jangan kasih lepas angin katanya. Jangan kasih lepas angin. Kalau bisa Bu Nanda malah nggak boleh tidur gitu ya. Gimana cara supaya kami bisa banyak bertanya kepada Ibu Nanda pada malam hari ini. Jadi Bu Nanda siap-siap saja nih Bu Nanda pada malam hari ini ya. Siap, insya Allah siap. Baik, kami silakan Bu Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, Tengku Khairullah SEMM. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Maswadi SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Ikatan Guru Indonesia, Bapak Abu Bakar Rashid. Yang saya hormati juga Bapak Ketua JSDI Aceh Jaya, Bapak Ernal. Mungkin kita sudah sering berkomunikasi di dunia maya. Hari ini, malam ini juga kita bertemu di dunia maya, tetapi dengan bertatap wajah langsung Pak Ernal. Salam kenal Pak Ernal. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini saya sangat bahagia kita bisa bersama-sama sharing session bersama guru-guru hebat di Aceh Jaya. Juga Ibu Fiza Suhana yang luar biasa menjadi moderator malam ini, karena kita sadari dengan moderator yang cantik, yang luar biasa semangat, maka pesertanya juga pasti akan semangat ini. Saya juga semangat walaupun saya baru mendarat, dan kesehatan juga mungkin suara agak kecil sedikit, dimaklumi karena memang faktor kelelahan, mungkin itulah kelemahan saya. Kalau saya kelelahan itu saya suara agak hilang gitu Bu. Jadi untuk teman-teman guru semua, insya Allah malam ini kita akan melakukan sharing session. Tapi saya di sini sangat santai malam ini. Kita melakukan hal ini dengan santai. Tidak terlalu banyak materi, mungkin kita akan nanti banyak tanya jawab. Apa sih di benak Bapak Ibu yang terlintas selama ini yang ingin bertanya tentang program guru penggerak, program sekolah penggerak, program organisasi penggerak. Karena yang kita ketahui 3 program unggulan dari Kementerian Pendidikan Kemdikbudristek yaitu di 2021 ini yaitu ada PGP, program guru penggerak, ada PSP, program sekolah penggerak, dan POP, program organisasi penggerak. Kalau di Aceh Utara, PGP itu sudah ada 2 angkatan. Angkatan 1, saya alumni angkatan 1 sudah lulus pada 28 Agustus 2021, dan sekarang masih berlangsung pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 4 yang mereka sudah mulai melakukan pendidikan selama 2 bulan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui, sudah jadi rahasia umum, pendidikan guru penggerak itu lama loh, 9 bulan. Kalau saya katakan bukan 9 bulan, malah pas setahun dari proses kita melakukan seleksi, Bapak Ibu. Di seleksi itu banyak tahap-tahap yang akan kita lakukan sehingga kita mendapat titel calon guru penggerak. Tetapi dalam hal ini kita masih calon. Nah, kapan kita menjadi guru penggerak? Setelah kita melakukan pendidikan selama 9 bulan. Nah, kalau kita lulus, alhamdulillah kita jadi guru penggerak. Kalau tidak lulus, ya mungkin bisa diulang di angkatan berikutnya. Tapi Bapak Ibu yang perlu diketahui, jangan pernah menyerah, jangan ada rasa takut. Saya nggak siap jadi guru penggerak, pendidikannya lama, seleksinya susah, saya nggak jago IT. Karena di guru penggerak itu kita harus jago IT, kita bermain dengan Learning Management System, LMS, kita dikejar waktu, deadline, tapi itu dihilangkan semua.
bayangkan saya di angkatan 1 yang tidak tahu apa-apa. Mungkin teman-teman di angkatan 2, angkatan 3, 4 sampai 5 sekarang mereka sudah ada pandangan-pandangan di kakak alumni di angkatan 1 seperti kami gitu. Nanti ada teman-teman di Aceh Selatan, Bu Nanda ini gimana? Coba bayangkan saya di angkatan 1 kami yang tidak tahu apa-apa, tetapi harus mengikuti itu semua. Kita harus kejar deadline, kita harus belajar buat video pembelajaran, kita harus belajar membuat vlog, kita harus buat blog, Bapak Ibu. Tetapi kita di sini punya tim, kita di sini ada nanti pendamping guru penggerak yang dikatakan itu pengajar praktik, Bapak Ibu. Siapa itu pengajar praktik? Mereka yang mendampingi kita. Pengajar praktik itu membawahi 6 calon guru penggerak, Bapak Ibu. Saya nggak share screen ya, saya mungkin langsung aja memaparkan supaya waktu disingkat untuk kita melakukan tanya jawab nanti. Jadi ada pengajar praktik. Di dalam program guru penggerak itu ada 4 unsur, Bapak Ibu. Ada instruktur. Instruktur itu yang membuat modul kita. Kita ada 3 modul. Jadi setiap habis 1 modul, maka instruktur akan masuk itu memberi pemaparan pemahaman yang lebih mendalam kepada calon guru penggerak. Nanti ada fasilitator. Nah, 1 fasilitator itu membawahi 22 calon guru penggerak. Nah, kita nanti ada instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik atau yang disebut dengan pendamping. Nah, kita punya pendamping, Bapak Ibu, tidak usah takut. Apa yang tidak kita mengerti, kita tanyakan ke pendamping kita. Nanti kalau pendamping masih belum bisa memberi jawaban, maka ada fasilitator. Saat fasilitator belum bisa memberi jawaban, mungkin nanti ada instruktur. Jadi kita memang betul-betul ditempa, kita betul-betul harus memahami bagaimana cara bergerak dan menggerakkan teman-teman kita. Karena yang perlu kita pahami di sini, guru penggerak tidak hanya dia bergerak sendiri, tetapi kita mampu menggerakkan teman-teman rekan sejawat di sekolah maupun rekan-rekan di sekolah lainnya. Nah, saat kita mengenyam pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu harus benar-benar fokus, harus benar-benar disiplin. Kalau masalah benar salah itu tidak usah takut. Misalnya hari ini kita pertemuan tatap muka dengan fasilitator. Nanti kita akan disepakati oleh Bapak Ibu, kita melakukan pertemuan jam berapa ya? Fasilitator itu bisa berdiskusi dengan CGP-nya. Misalnya kita nggak mau nih pagi-pagi mengganggu waktu belajar, maka kita bisa minta, Bu, kita jam 2 selesai zuhur gitu. Jadi dengan fasilitator kita 1 hari itu ada pertemuan 1 jam setengah, 90 menit. Nah, saat fasilitator memberikan tugas kepada kita, Bapak Ibu harus membuat video pembelajaran tentang materi ini, materi yang sedang kita pelajari. Deadline waktunya memang itu kita kebut-kebutan, Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu terus supaya besok nggak kaget, tetapi pada intinya harus ikut gitu karena banyak sekali manfaat. Nanti Ibu fasilitatornya bilang, Bapak Ibu deadline-nya jam 12 malam ya. Bayangkan kita dikasih tugas jam 4 sore membuat video, kita deadline-nya jam 12 malam. Maka dari itu memang benar-benar yang punya jiwa militan, yang punya jiwa ingin belajar, yang memang tergabung di guru penggerak. Nah, kenapa Pak Menteri tidak menganjurkan untuk yang ikut guru penggerak itu masa pensiunnya 10 tahun lagi? Karena memang di pendidikan guru penggerak ini kita dibutuhkan kecakapan, kecepatan, kedisiplinan, dan pemahaman tentang IT. Walaupun Bapak Ibu belum mengerti nih, saya nggak ngerti LMS itu bagaimana, bayangkan aja kami angkatan 1 lebih-lebih nggak ngerti. Mau nanya ke siapa? Kami nggak tahu mau nanya ke siapa. Kami belum punya alumni, belum punya kakak angkatan. Saat kita menanyakan ke pendamping, karena pendamping juga belum mengerti, karena memang kita angkatan 1. Nah, kalau di Aceh Jaya ini berarti nanti angkatan 6 ya, Bu Fiza? Angkatan 6 atau 7 gitu ya. Jadi udah banyak kakak-kakak angkatan 6, insya Allah. Angkatan 6. Jadi sudah banyak teman-teman yang untuk sharing. Mungkin ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di sini nanti bisa ambil nomor handphone saya, tanyakan. Insya Allah saya juga akan berbagi nanti. Untuk tugas-tugas juga guru penggerak, calon guru penggerak itu harus punya YouTube sendiri, harus punya blog sendiri. Nah, di YouTube itu kita juga selalu membagikan tugas-tugas kita. Jadi nanti Bapak Ibu yang di angkatan selanjutnya bisa melihat tugas-tugas, video-video pembelajaran, video testimoni punya kakak-kakak
alumni Angkatan 1. Nah, jadi saya menganjurkan untuk ibu-ibu guru hebat di sini, bapak guru hebat di sini, jangan pernah berpikir bahwa guru penggerak itu berat. Saat kita menjalani, tidak ada berat sama sekali. Waktu kami nih, bagi dikit pengalaman kemarin itu, waktu kita sebulan, 2 bulan memang terasa berat. Kita malam itu bergelut dengan laptop. Kadang-kadang tertidur di depan laptop. Orang tua saya sampai ngomong ke teman-temannya, aduh si Nanda itu kadang-kadang sampai tertidur di depan laptop gitu kan. Memang bukan saya, semuanya begitu. Karena apa? Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Kita kembali lagi ke paradigma Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memperlakukan anak dengan baik. Dan kita sadari, wah yang saya lakukan selama ini ternyata belum tepat. Ternyata yang tepatnya seperti ini, bagaimana kita menghadapi anak didik, bagaimana kita mengontrol sosial emosional kita sebagai guru, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang membahagiakan kepada anak didik kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan-rekan sejawat kita, bagaimana kita berkoordinasi dengan baik dengan atasan-atasan kita. Begitu Bapak Ibu, banyak sekali ilmu yang akan kita dapat nanti di pendidikan guru penggerak. Saya nggak akan bocorkan semua supaya guru-guru yang di Aceh Jaya ini kepo nih. Aduh, ini Bu Nanda ngomong gini, saya pengen tahu lah. Nah, jadi saat sebelum kita menjadi calon guru penggerak, kita akan ada seleksi Bapak Ibu. Seleksi itu yang ada di dalamnya pertama kurikulum vitae kita, terus kita juga harus mengisi esai. Esai itu ditentukan nanti berapa karakternya. Misalnya satu pertanyaan, mengapa Bapak Ibu ingin mengikuti program guru penggerak? Itu pasti ada pertanyaannya. Nanti kita ditentukan di situ misalnya 5.000 karakter. Kalau belum sampai 5.000 maka itu tidak bisa, masih merah, tidak bisa kita next gitu. Jadi yang perlu saya kasih bocoran sedikit, tim penilai seleksi itu di pusat itu ada pembina IGI, pembina pusat IGI Bapak Ibu, 1 orang. Nah, saya tidak sebutkan namanya. Beliau pernah mengatakan kepada kami saat rapat POT kemarin, wah saya Bu Nanda, kalau saya lihat kurikulum vitae-nya, kalau saya lihat pengalaman organisasinya ada IGI, udah jadi itu Bu Nanda. Begitu. Jadi memang anggota IGI ini sangat-sangat diprioritaskan karena memang tim penilai seleksinya salah satunya itu adalah Dewan Pembina Pengurus Pusat IGI. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, bergabunglah dengan IGI, kita bisa saling berbagi. Nanti juga mungkin kita akan lebih mudah karena kalau ini saya bertanya, kalau di Aceh Jaya belum ada POP ya Bu Fiza? POP program organisasi belum ada ya? sama sekali belum. Itu satu jalur dengan PGP, jadi penggerak program Pak Menteri juga, Mendikbudristek. Jadi di POP itu saya juga ingin menjelaskan sedikit siapa-siapa yang dilibatkan di dalam POP tersebut. Nah, yang dilibatkannya itu yaitu CGP, baik sudah lulus ataupun tidak lulus, yang belum lulus, baik yang sudah lulus ataupun yang masih melakukan pendidikan, dan juga guru penggerak, karena ini berkaitan. Nah, POP di Aceh Utara dan Aceh Timur itu dikelola oleh Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah di seluruh Indonesia, Aceh Utara itu mendapat label gajah. Kenapa mendapat label gajah? Karena paling banyak sekolah yang ditunjuk menjadi sekolah sasaran program organisasi penggerak. Nah, dari POP itu otomatis nanti sekolah yang menjadi sasaran program organisasi penggerak itu akan dijadikan kepada sekolah penggerak Bapak Ibu secara otomatis gitu. Jadi ini memang 3 program ini sangat berkesinambungan. Nah, untuk Bapak Ibu guru sekarang fokus dulu di program guru penggerak karena 2022 dibuka program guru penggerak untuk Aceh Jaya. Nah, manfaat yang kita dapat itu luar biasa. Seperti kami nih, saya ngasih angin surga dulu sedikit yang sudah saya rasakan gitu. Seperti kami yang sudah lulus bulan Agustus kemarin. Jadi setiap pelatihan tingkat nasional yang dibuat oleh P4TK PLB, P4TK seluruh bidang pendidikan, Kemdikbudristek, untuk tingkat nasional, maka yang dipanggil itu adalah guru penggerak Bapak Ibu. Sekarang, jadi ada teman-teman yang sudah ke Bali, ada teman-teman yang sudah ke Semarang,
ke Surabaya, ke Jakarta mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh Kemdikbudristek dan P4K PLB. Nah, bahkan ada teman sekarang yang sedang berbagi di Banda Aceh. Mereka pulang dari Bali, mereka harus berbagi lagi ke provinsi di Banda Aceh. Ini teman-teman saya lagi ada di provinsi, lagi berbagi ilmu dengan teman-teman di seluruh Aceh. Jadi manfaatnya itu luar biasa. Saat kita bersusah-susah di 9 bulan, maka hasil kedepannya itu kita akan bahagia, Bapak Ibu. Kesusahan itu dibayar oleh kebahagiaan nanti saat kita menjadi label guru penggerak, C-nya hilang. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu guru jangan sungkan-sungkan untuk mengikuti program guru penggerak, karena disitulah kita bisa mengenal banyak teman-teman dari berbagai komunitas. Nanti kita juga sebulan sekali akan ada lokakarya, Bapak Ibu. Lokakaryanya itu biasanya diadakan di hotel di daerah setempat. Kita nanti dikasih fasilitas penginapan, akomodasi, kita juga dikasih penggantian uang kuota setiap bulannya. Jadi alhamdulillah memang yang kita dapatkan berbanding dengan yang kita lakukan saat pendidikan, Bapak Ibu. Sepertinya gitu aja deh pemaparannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, boleh terkait guru penggerak atau program organisasi. Luar biasa sekali ya, ini Bu Nanda. Saya nih nggak berhenti nulis nih, apa ya yang harus dilakukan atau gimana, karena kita kan baru pertama dan kita kepingin memang seluruh guru Aceh Jaya ini bisa ikut dulu seleksinya gitu ya Bu Nanda ya, karena memang kita coba dulu, tidak ada yang sulit. Yang penting kita mau mencoba. Nah, saya rasa dengan kemauan seperti Bu Nanda dan kawan-kawan di Angkatan 1 tadi ya, walaupun tadi Bu Nanda mengatakan bahwa ini masih Angkatan 1, belum tahu gitu kan gimana ke depan, tapi dengan kemauan ternyata alhamdulillah bisa sukses. Malah Bu Nanda dengan nilai yang amat baik, Wah. Ya, alhamdulillah. Biasa Bu Nanda, mungkin nanti kami juga kalau bisa lolos nih, bisa nanti sharing-sharing lagi sama Bu Nanda dan kawan-kawan gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya sampai terpana nih, sampai buat kopekan ya, apa yang bisa saya tulis tadi, catatan. Saya rasa guru-guru yang lain juga di Aceh Jaya seperti saya. Ada yang mau bertanya, langsung boleh, sembari saya lihat di kolom chat. Oke, yang sudah ada ini Bu Nanda dari Bapak Abu Bakar SPD MPD. Nah, Pak Abu Bakar, mau nanya langsung mungkin sama Ibu Nanda, berjangan penasaran? Oke, ya mau nanya langsung Pak Abu Bakar, boleh raise hand-nya? Ya. Silakan. Silakan. Biar nyenyak tidurnya nanti malam nih. Pak Abu Bakar? Nampaknya Pak Abu Bakarnya nggak mau nanya. Langsung Bu Fiza. Nggak mau, mungkin masih malu-malu ya. Boleh saya bacakan saja. Pak Abu Bakar SPD MPD ini di kolom chat menanyakan, daftar guru penggerak lewat mana gitu nanyanya tuh Bu Nanda. Oke, siap. Nah, mungkin bisa dijawab dulu yang Pak Abu Bakarnya ya, sembari kita lihat menunggu pertanyaan yang lain. Nah, silakan nih. Untuk daftar guru penggerak itu kita melalui SIM PKB kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi mulai 2022 nanti dipantau terus SIM PKB-nya. Kita akan ada jadwal, misalkan untuk seleksi isi CV, ada jadwalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kalau sudah lulus CV, kita masuk ke esai. Ada jadwalnya tanggal berapa ke berapa. Nah, Bapak Ibu saat sudah mendaftar, maka itu harus dipantau terus. Karena banyak teman-teman saya sudah mendaftar, mereka terlewatkan. Karena kita memang harus memantau lewat SIM PKB aja. Nggak ada dikirim ke email, nggak ada di telepon, nggak ada. Jadi waktu segala macam itu masuk ke SIM PKB kita masing-masing, Bapak Ibu. Iya, baik. Berarti Bapak Ibu mulai sekarang walaupun belum dimulai bisa dicoba dulu SIM PKB-nya. Jangan-jangan udah lupa tuh password-nya gitu kan, kayak saya. Jadi saya harus juga dari sekarang udah mulai ngecek-ngecek SIM PKB-nya gitu ya. Jadi ketahuan deh ya Pak Abu ya. Iya. Saya jarang-jarang ngecek nih. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Kita ada lagi nih yang mau nanya, kayaknya mau nanya langsung deh ini. Ibu Radiati. Ibu Radiati mau tanya langsung ya? Silakan Ibu Radiati. Bu Radiati dari SMPN Ali Hajmi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ini alumni Aceh Jaya gitu. Sudah hijrah sebentar ke Aceh Besar. Jadi kami alhamdulillah di daerah saya itu sudah dibuka seleksi guru penggerak dan saat ini sudah sedang dalam proses diklatnya Bu ya. Angkatan 5 kalau tidak salah saya. Jadi saya sendiri itu sudah mendaftar melalui akun SIM PKB ya. Akan tetapi mungkin masih belum beruntung, belum lolos seleksi. Jadi saya itu sampai ke tahap mengisi esai, kemudian setelah itu belum beruntung, jadi belum bisa bergabung bersama para calon guru penggerak yang lainnya. Mungkin yang mau saya tanyakan, sekedar tips atau apa saja yang perlu kita persiapkan untuk bisa jadi calon guru penggerak, ya minimal jadi pesertanya dulu untuk bisa mengikuti program-program yang ada di guru penggerak itu. Karena kan seperti yang Ibu Nanda bilang tadi, bahwa banyak sekali manfaatnya. Saya sangat tertarik sebenarnya, cuman masih belum beruntung. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba lagi di angkatan berikutnya. Demikian Bu Nanda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Radiati. Halo Ibu Rat. Iya, ketemu lagi kita ya walaupun dalam dunia virtual. Baik, silakan Ibu Nanda mungkin bisa berbagi nih gimana sih tipsnya ini supaya bisa lolos seleksi dulu gitu ya. Iya. Ibu Radiati tadi berarti sampai esai aja ya Bu ya. Nah, sampai esai itu ada beberapa pertanyaan yang memang harus panjang lebar kita uraikan. Kalau menurut saya, kalau saat ditanya pengalaman, kenapa Anda ingin ikut, pengalaman berorganisasi, jangan ada satupun pertanyaan yang kita lewatkan gitu. Memang harus kita isi semua dan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Diisi sebaik-baiknya. Dan esai itu di screenshot, disimpan, karena saat wawancara nanti, saat kita masuk ke seleksi wawancara, maka yang esai itu yang akan ditanyakan kembali oleh yang menguji kita, Bapak Ibu. Jadi kalau tips and trick sih, kalau saya ceritakan aja pengalaman sebagus-bagusnya gitu, jangan ada yang tertinggal. Karena kalau pengalaman berorganisasi, pernah teman saya itu dia mengosongkan karena menurut dia ini nggak penting. Nah, sebenarnya itu sangat penting. Kalau memang Bapak Ibu anggota IGI, maka ceritakan bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat pertama menjadi anggota IGI sampai dengan sekarang. Tahun berapa bergabung. Banyak sekali yang berpikir bahwa organisasi profesi apa yang sedang ada ikuti sekarang saat ada pertanyaan itu. Banyak teman-teman saya melewatkan karena menurut mereka ini nggak penting. Tapi itu sangat penting. Karena seperti yang saya katakan tadi, tim penilai seleksi kita salah satunya adalah Dewan Pembina dari Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia. Beliau juga langsung mengatakan kepada saya waktu itu di Jakarta, Bu Nanda, saya kalau seleksi begitu saya lihat dia ada embel-embel izinnya, udah lewat itu Bu Nanda gitu. Jadi kan itu memang benar-benar luar biasa ya? Gitu, spesial gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi diisi aja semua sesuai dengan karakter yang dibutuhkan di situ. Mungkin itu aja sih tipsnya. Ceritakan sebaik-baiknya pengalaman mengajar, praktik baik yang sudah dilakukan, gitu Bapak Ibu. Untuk bisa masuk, kalau sudah esai, berarti nanti ada masuk ke TBS, tes bakat skolastik. Setelah TBS masuk ke simulasi mengajar. Di simulasi mengajar itu kita diberi waktu, kalau nggak salah saya ingatnya 3 jam, kalau nggak salah 3 jam atau 2 jam gitulah. Jadi yang menguji kita itu ada 3 penguji. Kita di situ mengajar, terus nanti ada beberapa pertanyaan. Setelah kita lulus seleksi mengajar, maka kita masuk lagi ke seleksi wawancara. Seleksi wawancara juga nanti ada pengujinya dari psikolog dan juga mungkin dari penguji dosen, praktisi pendidikan, gitu. Kalau udah lulus seleksi wawancara, maka sudah sah menjadi CGP. 9 bulan melakukan pendidikan, lulus, baru hilang C-nya, jadilah GP, Bapak Ibu. Gitu.
Luar biasa sekali, berarti rentetan kronologinya seperti itu. Jadi sudah bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, apa yang harus kita lakukan dari awal. Kemudian ini kita mau terbang sebentar ini Bu ke Sulawesi, Bu Nanda. Boleh. Karena ada pertanyaan dari Bapak Abdullah. Ini masih ada hubungan dengan seleksi juga nih. Pertanyaannya adalah kiat-kiat agar bisa lolos seleksi berkas. Bagaimana? Tuh dari Pak Abdullah. Mungkin Pak Abdullah mau nyapa secara pribadi Pak? Udah jauh-jauh terbang ini Pak, dari Sulawesi. Wah, Sulawesi nih. Bapak Abdullah mau menyapa langsung, tidak? Silakan, Iya, Pak sepertinya. Iya. Sepertinya. Malu-malu bapaknya. Masih malu-malu? Iya, berarti mungkin bisa langsung dijawab saja Pak, Ibu ya, karena ini memang masih berkaitan dengan pertanyaan masalah seleksi. Kalau berkas gimana nih Bu? Gimana supaya bisa lolos berkas? Ini pertanyaan dari Pak Abdullah dari Sulawesi. Iya, kan tadi kita proses seleksi itu ada berarti 5 proses yang harus kita lewati gitu. Saat diminta nanti surat rekomendasi dari ketua dari organisasi profesi itu diminta, surat rekomendasi dari atasan diminta, jadi Bapak Ibu itu harus dilengkapi. Kalau Bapak Ibu dari PGRI, maka Bapak Ibu harus meminta surat rekomendasi dari ketua PGRI kabupatennya. Kalau dari IGI maupun orprov lainnya. Saya rasa kalau kiat untuk pemberkasan sih nggak ada kiat, kita harus mengisi semua yang diminta gitu. Apa Jadi, yang diminta kita harus siapkan berkasnya. Gitu ya? Dan waktunya itu tidak lama, Bu Fiza. Misalnya untuk pemberkasan kurikulum vitae kita hanya dikasih waktu 5 hari gitu. Jadi kita itu setiap harinya harus memantau terus SIM PKB kita. Antara saya dengan teman saya itu mungkin akan berbeda jadwalnya. Kapan masuk ke esai, jam berapa ke jam berapa. Dan esai itu kita harus waktu yang memang betul-betul kita sisakan waktu. Misalnya untuk menjawab esai itu ada 8 jam. Nah, saya waktu itu siap menyelesaikannya itu dalam waktu 2 jam dan tidak boleh terputus Bapak Ibu saat kita mengisi esai. Kalau terputus maka kita harus mengulang kembali. Kalau kita sudah lewat di tanggal itu maka kita akan masuk dalam daftar blacklist. Kalau kita sudah masuk dalam daftar blacklist maka untuk angkatan ke depan kita tidak bisa ikut lagi Bapak Ibu. Beda artiannya kalau kita memang belum beruntung seperti Ibu tadi belum beruntung maka akan ada kesempatan di ke depan. Kalau kita melewati satu saja tahap misalnya tanggal 25 Bu Nanda harus ikut esai atau CBS atau jadwal wawancara atau semacamnya. Nah, saat kita melewati itu maka kita akan masuk dalam daftar hitam. Jadi kita tidak bisa ikut lagi untuk angkatan selanjutnya gitu. Berarti ini benar sekali seperti pemaparan Ibu Nanda tadi bahwa untuk program ini dituntut kedisiplinan ya Bu Nanda ya, sekaligus membentuk karakter kita, kemudian ketekunan kita seorang guru seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali, bukan hanya diuji kompetensi kita, tapi justru kepribadian, kemudian karakter, kedisiplinan. Jadi memang ini dipersiapkan menjadi guru penggerak yang betul-betul bisa menggerakkan dari segala lini gitu ya. Luar biasa sekali. Ibu Nanda, ini ada lagi nih yang mau nanya, Pak Hidayat. Pak Hidayat, mau nanya nih, Bu Nanda mau nanya? Oke, Pak Hidayatnya mana? Silahkan. Pak Hidayat, ayo, jangan sembunyi, ayo. Ayo, mana Pak Hidayat? Bu Nanda mau nanya? Iya, orangnya mana? Itu ada yang raise hand. Silakan. Yang raise hand dulu, atau kita tunggu ya. Pak Hidayatnya sabar dulu. Ya. Yang Ibu Wahyuni, silakan ya? Pak. Ibu Wahyuni, silakan. Silakan Ibu Wahyuni. Wahyuni CGP 4 Aceh Utara. Ya, Aceh Utara, ya. Silakan. Teman saya ini. Silakan. Jangan-jangan tetangga, Ibu. Oh, ini yang lagi pendidikan ini berarti. Wah. Iya, saya lagi pendidikan di angkatan 4. Ya. Terima kasih kepada Ibu Fiza selaku co-host yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya kepada narasumber Ibu Nanda. Saya ingin bertanya karena sekarang saya lagi pendidikan di angkatan 4 Aceh Utara. Saya hanya ingin bertanya gimana sih trik sukses? Kalau tadi kawan-kawan bertanya tentang bagaimana cara
untuk lulus sebagai Seleksi, ya? CGP. Iya, seleksi. Kalau saya sekarang posisinya sudah lulus. Nah, trik supaya kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh CGP ini agar sukses menjadi GP yang luar biasa seperti Ibu Nanda Indahsari. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Udah jadi CGP Iya. nih ya. Nah, kalau Sudah CGP CGP. kita sudah bermain dengan LMS, Learning Management System. Nah, disinilah kedisiplinan kita yang paling utama dinilai, Bapak Ibu. Saat kita masuk room virtual, nanti akan pembagian lagi ada breakout room, maka jangan pernah ada dilewatkan. Karena fasilitator itu mengabsen kita langsung dari LMS. Nah, saat ada pemberian tugas, usahakan tugas itu jangan lewat dari deadline. Memang setelah lewat deadline tetap diterima, tetapi itu kita dihitung keterlambatan kita dan itu mengurangi nilai kita. Nah, kalau kita lagi mengerjakan tugas, nggak usah ragu-ragu. Udah, saya upload aja deh. Yang penting udah upload, jangan sampai lewat deadline. Masalah nanti benar salah akan dikomen oleh fasilitator. Bu Nanda, mohon diperbaiki sedikit ini. Nah, kita akan diberi waktu untuk perbaikan gitu. Jadi jangan sampai kita melebihi waktu. Memang tugas kita diterima, tetapi itu kita dihitung nilai keterlambatan kita. Nanti akan ada penghitungan. Loh, saya selalu upload tugas loh. Nanti ada penghitungannya. Baik P4DK itu juga melihat seberapa sering kita mengakses LMS tersebut. Kalau bisa, walaupun sedang tidak ada tugas, masa jeda, kita juga tetap harus melakukan diskusi sesama CGP di dalam LMS, Bapak Ibu, karena keaktifan kita juga di situ dinilai. Begitu mungkin Ibu Wahyuni. Selamat, saya yakin kalau Ibu Wahyuni ini bakal lulus. Ya, luar biasa sekali motivasi yang diberikan Ibu Nanda. Terima kasih. Semoga kami lulus. Amin. Insya Allah lulus, insya Allah. Iya. Nanti Bu Wahyuni kalau udah lulus jangan lupa sharing-sharing dong sama kita-kita ya di sini. Ya, terima kasih. Iya. Ini sepertinya Pak Ketua mau nanya, ini mesti dikasih kesempatan ini. Ya, silakan dulu lah Pak Ketua dulu daripada saya dipecat nanti kan. Silakan Pak Ketua. Mungkin bukan masalah ketuanya nih ya, mungkin kebetulan alhamdulillah kita kepala sekolah ya, dari kepala sekolah. Dan alhamdulillah pada malam berbahagia ini ramai juga nih kepala sekolah yang hadir nih. Ya, ada Bu Piza juga kepala sekolah, Bu Yusni, ada Pak Muhammad Yani, Bu Suparti, Bu Pintan, Bu Kasviati, Pak Rizal. Ya, ramai nih kepala sekolah. Seperti sebagaimana kita ketahui kan ada namanya itu kepala sekolah penggerak, sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak. Ada yang kami dengar Bu Nanda bahwasanya sekolah penggerak itu salah satu syaratnya harus ada minimal 6 orang guru penggerak. Apa benar demikian? Mungkin mohon penjelasannya Bu Nanda karena kalau tidak salah lagi angkatan sekolah penggerak itu beda dengan angkatan guru penggerak itu. Guru penggerak mungkin sama dengan pengajar praktik Bu Nanda ya. Angkatan sekolah penggerak agak beda. Dan apakah kepala sekolah penggerak nanti sebelum mungkin belum ada angkatan untuk sekolah penggerak bisa mengikuti guru penggerak dulu ataupun wajib menunggu sekolah penggerak? Terima kasih Bu Nanda. Oke Bapak. Oke Pak Ketua. Berarti kita sehati nih. Apa yang Bapak mau tanyakan itu juga ada di dalam hati saya. Tapi sudah Bapak wakili. Iya. Silakan Bu Nanda. Untuk sekolah penggerak, Bapak Ibu yang saya dapat info kemarin, sekolah sasaran POP itu otomatis akan menjadi sekolah penggerak. Namun kalau yang belum mendapat kesempatan untuk mengikuti POP, maka dia harus mengikuti tahap-tahap mengikuti seleksi menjadi sekolah penggerak. Ada teman saya di Aceh, Pak Misnan itu di Aceh apa ya Pak Mas Wadi kalau nggak ingat, Nagan Raya. Nagan Raya. Beliau sudah daftar menjadi sekolah penggerak. Sementara di Nagan Raya itu program guru penggeraknya kalau nggak salah baru berapa angkatan gitu. Jadi sepertinya itu tidak ada keterkaitan sekolah penggerak harus ada beberapa guru penggerak. Nah, seperti di Aceh Utara, guru penggerak kan masih ada 1 angkatan. Nah, kalau harus nunggu 6 orang guru penggerak ini belum tentu dalam satu sekolah itu ada 6 orang guru penggerak. Kadang-kadang malah di kecamatan saya Dewantara angkatan 1 itu hanya ada 6 guru penggerak Bapak Ibu. Jadi kalau ketentuannya sekolah penggerak itu harus ada guru penggeraknya sepertinya tidak, tapi nanti akan kita
cari info lagi. Kebetulan di Aceh Utara juga belum dibuka program sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi saya mungkin belum bisa memberi info yang terlalu lebih. Tapi menurut saya tidak pernah dengar bahwa sekolah penggerak itu harus ada 6 guru penggerak, tidak Bapak Ibu. Dan kepala sekolah penggerak juga itu di luar sekolah penggerak. Kita mau daftar kepala sekolah penggerak, misalnya di Aceh Utara sudah dibuka kepala sekolah penggerak, kita daftar, ya silakan saja daftar langsung. Tidak harus sekolah kita itu harus sekolah penggerak Bapak Ibu gitu. Baik, luar biasa sekali nih Pak Mas, gimana penjelasannya? Oke, mantap tuh. Kalau masih kurang nanti kita minta nomor HP-nya ya Pak ya. Siap. Biar bisa kita ganggu-ganggu nih. Boleh. Non-stop, Bu. Iya, gimana Pak Mas, sudah cukup jelas? Nanti bisa kita sambung lagi mungkin ya. Ini kayaknya pertanyaan dari para peserta luar biasa, antusias. Mungkin ke Pak Harmadi dulu yang udah capek dari tadi tangannya raise hand terus nih, kasihan juga udah pegel. Pak Harmadi, halo. Silakan Pak Harmadi. Ya, ini harus pakai bahasa Inggris sepertinya. Good evening, Pak Harmadi. Ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik penjelasan dari Ibu Nanda tadi ya, sehingga kita terhipnotis untuk ikut guru penggerak nih, ya kan? Ya. Jadi sebelum ke sana Bu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya tanyakan. Di sini kira-kira maksudnya apa ada kriteria dan syarat tertentu untuk mengikuti guru penggerak, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, tadi ada juga pemaparan Ibu dan menjawab dari pertanyaan rekan-rekan dan kawan-kawan yang lain, yang bahwasannya kita tesnya itu melalui SIM PKB. Ada sebagian kawan-kawan kita juga kan belum punya SIM PKB dan juga belum terdaftar di Dapodik. Padahal dia pun juga antusias untuk mengikuti guru penggerak yang dari program dari Kemendikbud ini. Jadi mohon Ibu Nanda untuk berkenan bagaimana penjelasan dari pertanyaan saya tadi. Terima kasih Bu Nanda. Oke, Miss Fiza. Ya, thank you. Silakan mungkin Bu Nanda langsung menanggapi. Ya, Pak Harmadi, kalau untuk kriteria guru penggerak itu yang penting punya SIM PKB, mau dia honorer, PNS, bahkan ada kriteria khusus ini. Untuk PNS yang masa pensiunnya tinggal 10 tahun lagi, maka tidak dianjurkan untuk mengikuti guru penggerak. Nah, yang muda-muda inilah yang masih masa kerja 20 tahun, 15 tahun itu dianjurkan mengikuti guru penggerak. Kalau yang belum punya SIM PKB, mungkin bisa berkoordinasi ke dinas Bapak Ibu untuk bisa memiliki SIM PKB. Karena memang satu-satunya kita bisa masuk untuk ikut seleksi guru penggerak itu hanya di SIM PKB kita masing-masing Bapak Ibu. Seperti Bu Fiza sampaikan tadi, mungkin udah lama saya punya SIM PKB tapi saya sudah lupa password. Saya udah nggak tahu cara bukanya. Karena memang nggak pernah kita akses gitu. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu biasakan kalau memang udah lupa password maka hubungi operator sekolah masing-masing, reset passwordnya bisa. Karena sebelum mengikuti itu saya pernah menjadi operator sekolah 2015 kalau nggak salah. Jadi teman-teman pernah saya buatkan SIM PKB-nya. Nah, waktu mereka mengikuti kemarin, maka walaupun saya bukan operator, maka saya yang bisa meriset kembali SIM PKB mereka. Mungkin nanti hubungi operator masing-masing aja. Kalau yang memang belum punya akun SIM PKB, mungkin nanti akan ada jawaban dari operator, akan berkoordinasi dengan dinas Bapak Ibu. Gitu aja menurut saya, karena nggak ada cara lain kalau cara satu-satunya bisa masuk ke program guru penggerak itu melalui SIM PKB kita. Memang dari SIM PKB, iya. Luar biasa ini, Pak Harmadi ya. Jadi kalau memang masih ada masalah, mungkin dari sekarang sebelum dibukanya seleksi kita bisa langsung cari solusi, gitu ya. Kalau memang belum ada SIM PKB, berarti kita harus melapor dulu supaya nanti ketika dibuka tidak ada masalah yang bisa kita hadapi. Terima kasih Bu Nanda dan Pak Harmadi. Ini juga ada di kolom chat. Ini saya kasihan, ini saya mau nangis rasanya. Izin bertanya, Bu Fiza nggak bisa raise hand nih, nggak tahu di mana trouble-nya. Oke, kasihan ya. Bu Mardiana, halo, boleh langsung Bu Mardiana? Kasihan juga nih. Bu Mardiana. Mau langsung bertanya, silakan. Oke, Bu Mar, silakan langsung Bu Mar. Terima kasih. Kasihan yang lagi trouble.
Ya nih saya lagi coba-coba Chromebook yang dikasih yang diberikan oleh dinas dan sepertinya agak berbeda dengan yang biasanya ini ya. Tidak tahu jalan desainnya. Baik Bu Nanda, saya sangat tertarik tentang masalah CGP ini dari awal dia terbit awal tahun 2020 ternyata Aceh Jaya tidak termasuk nominasi. Tapi alhamdulillah di awal tahun 2022 kita sudah bisa ikut di CGP ini insya Allah. Cuma sedikit Bu Nanda, tadi kan Bu Nanda ada singgung masalah CGP, ada singgung masalah PP gitu ya. Nah, bedanya CGP dan PP itu apa? Kemudian baiknya kita sebagai guru itu mendaftarnya sebagai apa? Kemudian kelebihan keduanya itu apa begitu, karena memang saya cuma dengar-dengar saja dan bertanya-tanya juga ke kawan-kawan yang sudah ikut dan mereka menyarankan beberapa opsi. Ada yang menyarankan Bu Mar daftar sebagai CGP aja, tapi ada juga yang menyarankan Bu Mar daftar sebagai PP aja gitu. Jadi itu cukup membingungkan dan sampai sekarang saya ingin membuat pilihan yang tepat begitu, apalagi kita sebagai guru gitu kan. Nah, gitu aja Bu Nanda, maaf pertanyaannya banyak sekali. Nggak apa-apa. Oke, Ibu Mardiana. Boleh langsung saya jawab ya Bu Fiza? Silakan Bu Nanda. Kalau perbedaan antara pengajar praktik dengan guru penggerak itu, calon guru penggerak itu berbeda. Pengajar praktik itu mereka yang mendampingi kita, yang memfasilitasi kita. Nah, kita ini sebagai objeknya, kita yang melakukan pembelajaran, kita yang mengenyam pendidikan. Mereka hanya mengontrol LMS kita, saat ada trouble, maka kita lapor ke pendamping. Nanti sebulan sekali pendamping akan turun ke sekolah untuk mendampingi kita sejauh mana tingkat ketercapaian program yang sudah kita jalankan gitu. Kalau saya menganjurkan kalau kita notabene guru, maka lebih bagus ikut program guru penggerak, karena di situ memang ilmu langsung bisa kita aplikasikan ke anak didik kita, ke kehidupan kita sehari-hari. Bukan saya tidak menganjurkan untuk pengajar praktik, karena ada beberapa pengajar praktik mereka malah mengatakan, wah saya kenapa nggak ikut CGP aja ya? Kayaknya kebermanfaatannya banyak ke CGP deh daripada ke pengajar praktik. CGP ini saat kita lulus kita akan mendapatkan piagam dengan 306 JP Bapak Ibu saat kita mendapat label JP. Terus nanti Kemdikbud, P4TK mereka tetap memprioritaskan guru penggerak. Saat mereka membuat program-program maka yang menjadi fasilitatornya yaitu guru penggerak. Jadi kalau pengajar praktik stuck sampai 9 bulan mereka sudah habis tugasnya. Apabila mereka mengikuti seleksi lagi, maka mereka bisa bertugas lagi. Tetapi kalau kita guru penggerak, kita tidak pernah berhenti. Saat kita sudah menjadi guru penggerak, maka itu awal. Maka itu awal kita bergerak dan menggerakkan teman-teman kita. Itulah awal kita berbagi, itulah awal kita mulai melakukan perjalanan-perjalanan yang luar biasa, dipercayakan oleh Kemdikbud untuk melakukan sharing kepada teman-teman yang belum mengikuti guru penggerak. Jadi kalau saran saya sebaiknya Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak apabila notabene memang guru. Nah, kalau pengajar praktik itu boleh diikuti oleh kepala sekolah, boleh diikuti oleh dosen, boleh oleh praktisi pendidikan gitu. Kalau guru penggerak itu memang khusus harus dari guru, baik itu honorer maupun PNS. Jadi tingkat kebermanfaatan itu lebih besar ke guru penggeraknya daripada pengajar praktiknya. Sekali lagi saya ulangi, saat proses 9 bulan selesai di guru penggerak, maka pengajar praktik sudah selesai tugasnya mendampingi guru penggerak tersebut. Gitu. Tetapi guru penggerak tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Iya. Bergerak terus gitu ya. Bergerak terus. Iya. Baik, jadi begitu Bu Mar, nggak usah pusing-pusing lagi tuh udah dikasih tipsnya yang mana yang bisa dipilih. Ya, Bu Mar ya. Ya. Gimana komennya Bu Mar? Nanti kita berdua ngomong lagi. Tahu aja nih kita mau diskusi lagi nanti habis ini ya. Oke. Baik, itu tadi. Ya, gimana Bu Mar? Pas, ya. Bu Fiza, pas.
Oke, pas ya. Ya, mudah-mudahan nanti jangan puas dulu, nanti bisa kontak lanjutan nanti setelah acara ini ya dengan Ibu Nanda. Kita kembali ke kolom chat. Ini sabar ya yang udah raise hand, agak pegel tapi sebentar kita balik dulu ke kolom chat. Pak Hidayat nih, dia ini lagi komplain, saya nggak bisa on mix. Ini mau yang Pak Hidayat yang sudah kita panggil tadi mungkin mau bertanya. Pak Hidayat, Oke. Sudah on mix-nya? Pak Hidayat, silakan Pak Hidayat. Daripada nggak bisa bobok nih. Silakan. Halo Pak Hidayat. Ayo Pak Hidayat. Sudah on nih. Sudah nih. Nampaknya Pak Hidayat. trouble mungkin Pak Hidayat. Ini banyak yang raise hand. Lagi. Iya, kita kembali lagi ke raise hand ya. Ibu, wah ini jauh juga nih, tapi agak-agak dekat lah sama Aceh Utara. Ibu Aidar Awak Samalanga. Ibu Aidar. Silakan Bu Aidar. Silakan daripada pegal. Iya, silakan. Iya, silakan Bu. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Bu Nanda, izinkan saya sapa Pak Agi dulu, Pak Khaidir. Iya, teman saya ini. Ini, terima kasih Pak Khaidir, karena biasa nih digerakkan sama Pak Khaidir cepat nih. Ya. Nah, Bu Nanda, tadi sebenarnya pertanyaan pertama sudah ditanyakan sama Bu Mar, tapi ada pertanyaan yang lain. Seperti amanah Pak Sekdis, jangan kasih lolos angin. Jangan kasih lolos angin. Ini Bu Nanda, memang kemarin itu sudah ada sharing-sharing sebentar dengan Bu Yusniar. Bu Yusniar kayaknya beliau pengajar praktik. Ya. Pengajar praktik. Beliau agak ada menyarankan ke situ sih. Cuman kami kan masih bingung ini. Seperti tadi Anda jelaskan, guru penggerak seperti apa, guru praktik seperti apa. Nah, karena tadi sudah dijawab masalah itu, saya mungkin akan menanyakan hal yang lain. Nah, nanti misalnya ini Bu Nanda 9 bulan itu apakah kita ada dalam masa karantina ataupun nanti misalnya kita ke lapangan, berapa waktu dalam pembagian 9 bulan itu. Nah, satu lagi Bu Nanda, nanti misalnya kalau pembagian kita tugas namanya kita ya akan nanti Bapak Ibu yang lain PNS, mungkin seperti saya honorer. Misalnya pembagian kita guru, kewajiban kita di sekolah bagaimana, dan kewajiban kita sebagai guru penggerak ini bagaimana nanti pembagiannya. Jangan nanti kita bisa bertengkar dengan guru yang lain nih. Kamu ada jam misalnya ya. Ini guru ini kayak saya 24 jam. Pergi ke tempat sekolah lain. Ini yang ngajar di sekolah nih gimana? Itu Bu Nanda. Makasih. Makasih banyak. Iya, bagus sekali itu pertanyaannya. Saya kepala sekolah bakal merepet juga nih. Ini ditinggalin ya. Iya, gara-gara guru penggerak gitu kan. Jadi pas sekali itu. Jadi kita ingin tahu juga nih sebagai kepala sekolah biar kita bisa mendukung sepenuhnya gitu guru-guru kita yang mau ikut program penggerak dan mudah-mudahan memang tidak merugikan di sekolahnya gitu ya. Iya. Keren nih Bu Aidar pertanyaannya. Tahu aja isi hati saya. Silakan Bu Nanda. Oke, sebelum kita melakukan seleksi, kita ada diminta surat dukungan dari kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah memberikan surat dukungan, berarti beliau mendukung penuh tentang kegiatan kita di guru penggerak nantinya. Dan beliau juga harus tahu, mungkin kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia sekarang tahu bagaimana ketatnya proses pendidikan guru penggerak. Nah, saat ada banyak seperti saya di angkatan 1 banyak terjadi trouble antara guru penggerak dengan kepala sekolah. Karena apa? Kadang-kadang kita melakukan Zoom meeting dengan instruktur kalau dengan instruktur itu tidak bisa tawar-menawar. Mereka selalu melakukan Zoom meeting itu pagi, jam 7:30, nanti ada dibagi, ada yang jam 8:30, pokoknya dia di jam pagi, di jam mengajar. Maka saat itu pintar-pintarlah kita mencari pengganti, jangan sampai merugikan sekolah, seperti kata Bu Fiza tadi. Nah, kalau dengan fasilitator kita bisa negosiasi, Bu, nanti kita Zoom meeting-nya jam pulang sekolah ya, kita bisa nego gitu. Jadi kalau dukungan saya rasa seluruh kepala sekolah mendukung, karena apapun cerita nanti
setiap sekolah itu wajib memiliki minimal 1 orang guru penggerak di sekolahnya. Apabila kepala sekolah tidak mendukung, maka sekolah itu tidak akan lahir guru penggerak. Nah, nanti yang rugi adalah sekolah itu sendiri gitu. Kalau kepala sekolahnya nggak mendukung. Bahkan nanti orang P4TK PLB itu akan turun ke sekolah-sekolah yang ada calon guru penggeraknya. Mereka akan menanyakan langsung kepada kepala sekolahnya. Bapak Ibu benar-benar mendukung. Kalau Bapak Ibu mendukung, maka fasilitasi sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh calon guru penggerak. Jadi tidak ada, oh nggak boleh nge-print ini punya guru penggerak, ini kan punya pribadi. Tidak ada kata-kata seperti itu gitu. Nanti mereka sendiri akan turun. Setelah kita mengirimkan surat dukungan, nanti orang P4TK juga akan langsung turun ke lapangan. Nah, antara pengajar praktik dengan calon guru penggerak, kalau calon guru penggerak itu tidak ada cerita turun ke lapangan, Bapak Ibu. Kita hanya sebulan sekali melakukan loka karya secara luring. Itu dilaksanakan di hotel yang difasilitasi oleh dinas. Nah, kalau yang turun ke lapangan itu adalah pengajar praktik. Maka saya katakan tadi, pengajar praktik itu lebih berat tugasnya karena setiap sebulan sekali mereka harus turun ke sekolah-sekolah yang mereka dampingi. Misalnya 1 orang pengajar praktik itu mendampingi 6 calon guru penggerak di sekolah yang berbeda-beda. Bahkan kemarin pengajar praktik saya itu dari Langsa, ada pengajar praktik dari Aceh Temi, mereka harus turun ke Aceh Utara. Kalau untuk pengajar praktik itu memang harus benar-benar, kalau dia notabene guru, maka harus benar-benar mendapat dukungan juga dari kepala sekolahnya. Karena dia setiap bulan itu meninggalkan minimal seminggu meninggalkan sekolah gitu. Makanya kalau untuk guru penggerak kita tidak ada turun lapangan, kita hanya didampingi di sekolah kita masing-masing. Nanti pengajar praktik akan masuk ke kelas kita. Program kita yang sudah kita paparkan di LMS apa? Misalkan kita punya program di kelas, misalnya kita membuat pojok baca dengan budaya literasi. Nanti pendamping yang akan turun, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita ceritakan di LMS dengan apa yang kita lakukan di kelas. Mereka akan memberi nilai. Nah, Bapak Ibu, proses penilaiannya itu 70% dari fasilitator, 30% dari pengajar praktik. Jadi dengan pengajar praktik juga harus bangun komunikasi yang baik, dengan fasilitator juga begitu. Mungkin gitu aja, Bu. Apa tadi? Ibu Aidar. Iya. Ibu Aidar, ya. Baik, terima kasih Bu Nanda. Ini yang raise hand luar biasa ini, ya, nggak pegel-pegel dari tadi ya. Kita langsung saja ini Pak Zahrul. Iya, maaf ya Pak, kayaknya udah bete ya. Udah kelamaan nunggu. Sorry Pak, lagi ngantri Pak. Minum kopi aja dulu. Silakan Pak Zahrul. Silakan Pak Zahrul. Mikrofonnya Pak Zahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi beberapa kali terlempar terhempas keluar karena jaringan. Saya mau bertanya, ini ada hubungan dengan pertanyaan Pak Harmadi tadi. Saya ini statusnya guru PAI, guru pendidikan agama Islam di salah satu sekolah di Aceh Jaya, SMK Negeri 1 Calang. Sebelumnya penghormatan dulu kepada Bapak Ketua IGI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Maswadi, kemudian Bapak Sekdis, juga merangkap dari Bapak Ketua JSDI Kabupaten Aceh Jaya, Bapak Erna Noviantri. Terima kasih atas undangan acaranya. Yang ingin kami tanyakan, tadi ada berhubungan dengan SIM PKB, seperti pertanyaan Pak Harmadi. Kita ini guru PAI, guru Pemda, angkatan pegawai Pemda juga. Cuman persoalannya hari ini di lapangan sudah alhamdulillah. Nah, kalau saya sudah alhamdulillah sudah 11 tahun belum punya SIM PKB. Jadi kemarin waktu pertama pencetusan SIM PKB itu oleh kementerian ada sempat diundang untuk mengikuti sosialisasi SIM PKB di SMA Negeri 1 Calang kemarin. Kemudian pas dalam perjalanan proses sosialisasi SIM PKB itu katanya UPAI tidak ada SIM PKB, artinya tidak membuat SIM PKB. Nah ini jadi kebingungan kami sebagai guru PAI, padahal kami sama-sama juga guru Pemda yang diangkat oleh Pemda. Dulunya sama-sama juga, kami bukan pegawai Kemenak,
ya. Tapi ya Kak, ini mungkin jadi hambatan kami bagi Gurpai yang ingin mengikuti kegiatan guru penggerak ini kalau misalkan harus melalui pendaftarannya itu dengan SIM PKB. Apakah tidak ada solusi lain untuk bisa mendaftar di CGP ini? Ini yang pertama pertanyaannya. Kemudian apakah ada tidak di daerah lain itu yang guru PAI bisa ikut sudah mengikuti guru penggerak ini, dan apakah guru di daerah lain itu ada mempunyai SIM kami? Itu mungkin yang pertanyaan kami, karena sepengetahuan kami, kami kemarin sempat juga kalau bidang pendataan kita di Dapodik ada, kita untuk masalah PKB itu kita GIPA itu ada dibuat semacam PKB PAI oleh pihak, dan berbeda PKB PAI itu, si PKB PAI itu dengan si PKB maupun umum yang lain. Nah ini jadi dilema juga bagi kami guru PAI di daerah. Mungkin ada solusi ataupun bagaimana ada info terkait masalah ini, atau mungkin pihak terkait bisa menyampaikan persoalan ini kepada pihak kementerian. Artinya jangan ada pemilahan yang seperti ini dan yang bisa membuat kami ini guru PAI merasa dibeda-bedakan. Dan kami sangat merasa itu hari ini punya persoalan tentang pembinaan guru PAI, padahal kita sama-sama di bawah Kementerian Kemdikbud juga. Nah, tapi kita semacam kalau kita bilang dia anak tirikan, enggak juga, anak kandung juga enggak, tapi semacam orang tua kandung enggak ada, ibu kandung enggak ada, ibu tiri juga enggak ada. Entah anak siapa kami hari ini dalam hal pembinaan pemerintah terhadap pembinaan guru PAI di sekolah. Itu mungkin ada solusi mungkin terkait dengan guru PAI. Itu mungkin pertanyaan Bu Nanda. Terima kasih, mungkin sudah curhat ya malam-malam begini. Iya. Terima kasih Pak Zahrul atas curhatannya. Kami hampir saja mau tutup room tadi. Saya kira masih 1 jam lagi. Sedih saya. Saya kira masih 1 jam lagi nih. Ini kayaknya harus kita tutup terus nih roomnya ya. Iya, enggak bercanda Pak Zahrul. Baik, itu tadi Bu Nanda silakan. Apakah ada jalan lain selain SIM PKB? Kemudian ada jalurnya tidak? Nanti kita permohonan kalau kita guru selain guru Mapel PAI tadi kan bisa ke Dinas Pendidikan. Nah ini mereka bagaimana nih? Mungkin ada pengalaman dari Ibu Nanda. Silakan Bu. Oke, Pak Zahrul, galau sekali nih seperti ya Pak Zahrul ini curhat. Jadi di Angkatan 1 itu ada teman saya, sebelum saya PLT saya ngajar di SD 1. Jadi teman saya itu memang guru PAI. Beliau sekarang sudah memegang predikat guru penggerak. Beliau notabene guru PAI. Nah, kalau guru PAI di bawah Pemda, saya rasa bisa mengajukan ke ketua gugus masing-masing untuk diajukan SIM PKB ke Dinas Pendidikan. Nah, kenapa guru PAI di bawah Kemenak tidak ada? Mungkin kita belum tahu bagaimana antara Kemdikbudristek dengan Kemenak, dengan Kementerian Agama, mungkin belum bekerja sama atau bagaimana, sehingga yang di bawah Kemenak itu belum bisa mengikuti. Tapi yang di bawah Kemdikbud, di Angkatan 4 bahkan kemarin adik angkatan kami sedang melakukan pendidikan, beliau guru PAI juga. Jadi saya rasa kalau memang Bapak siapa tadi belum punya SIM PKB, Pak Zahrul, coba hubungi ketua gugus masing-masing. Ketua MGMP mungkin ya? Ke kepala ketua MGMP, untuk dimintakan pembuatan SIM PKB. Nah, saya rasa guru PAI di bawah Kemdikbud tetap bisa ikut karena memang sudah ada yang sudah lulus gitu teman saya, nggak masalah. Iya. Ya, jadi begitu Pak Zahrul. Sepertinya sudah hilang Pak Zahrul ya. Sudah selesai curhatnya. Baik, terlempar lagi ya. Kita waktu sudah menunjukkan 21.56, berarti kita ada waktu 4
menit lagi. Gimana Pak Abu? Boleh satu orang lagi nih yang dari tadi udah kecapean kayaknya nih. Ibu Nur Amna ya. Nur Amna ya. Oke, kasihan. silakan Ibu Nur Amna. Apakah tidur atau gimana? Karena kecapean nunggu ini Bu. Mohon maaf karena rame yang ngantri. Bu Nur Amna, iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal untuk Ibu Fiza, Ibu Nanda, dan guru-guru hebat. Salam kenal, Bu. Alhamdulillah dapat juga kesempatan terakhir. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya simpan itu sudah terjawab semua. Jadi saya nggak capek mikirnya lagi, nggak capek mengingatnya lagi. Jadi langsung aja Bu Nanda, saya mau bertanya begini, untuk tiap-tiap jatah kabupaten kota untuk guru penggeraknya itu ada kuotanya, maksudnya sekian gitu untuk kota Aceh, misalnya Aceh Jaya sekian gini, untuk kota ini sekian gitu. Cuma mungkin itu aja Bu yang ingin saya tanyakan, karena alhamdulillah yang lain sudah jelas semuanya. Terima kasih atas kesempatannya sudah diizinkan bergabung di sini. Salam guru penggerak semuanya, semoga kita semuanya bisa lolos nanti insya Allah ya untuk kota-kota sasaran. Ya. Hanya ini aja untuk persingkat waktu. Terima kasih Bu Fiza. Ya, sama-sama Bu Nur Amna. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nanda, mungkin bisa langsung saja ditanggapi. Iya, boleh Bu Amna. Untuk kuota sebenarnya kita tidak tahu kuota yang dimintakan itu berapa, karena memang dianjurkan semua guru harus mengikuti program guru penggerak. Seperti angkatan 1 itu ada mungkin 12.000 lebih yang mengikuti, tetapi yang lolos seleksi itu hanya 2.000 sekian. Nah, setelah itu lolos lagi jadi guru penggerak hanya 1.000 sekian. Jadi kalau kuota saya masih kurang paham, tetapi memang kita dianjurkan untuk mengikuti semua. Ada gugur sehingga menjadilah guru penggerak. Jadi ikut aja, tidak usah memikirkan kuota. Kalau memang kita rezeki, maka kita akan masuk ke dalam kuota-kuota tersebut. Iya. Baik, terima kasih kepada narasumber hebat kita Ibu Nanda. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena waktu memang sudah menunjukkan 21 lebih 58 menit. Luar biasa sekali pembahasan kita, diskusi kita. Kalau bisa malah ini Bu Nandanya jangan keluar dari room dulu, tapi karena waktu ya. Dan saya rasa masih banyak ini Bu Nanda, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, ada sebagian tidak kita bacakan karena memang pertanyaannya sudah mencakup dari pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu sebelumnya, sehingga kita tidak membacakan semua. Luar biasa, di sini saya ada membaca semangat, wah luar biasa ya, mudah-mudahan dengan adanya acara sharing session bersama Ibu Nanda ini justru lebih. Oh ya, silakan Pak Ernal. Wah, ini Pak Ketua mau nanya ya? Silakan Pak. Saya mau bertanya, cuma malu sebenarnya nih sama Ibu Putih. Aduh. Silakan Pak. Ada menangkap nih pertanyaan rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan di room chat tentang kalau daftar guru penggerak ini apa ada minimal 5 tahun seperti itu? Itu mungkin tadi yang. Oh iya, benar. Iya, minimal 5 tahun. Iya, benar. Minimal masa mengajar 5 tahun, benar, saya lupa. Mohon maaf, benar. Itu minimal masa mengajarnya 5 tahun ya. Baik honorer. 5 tahun masa mengajar. Oh, iya ya. Terima kasih Pak Ernal. Jadi sudah diintip-intip. Ya, Bu Fiza. Ya, ini silakan. Mungkin ada guru-guru yang ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pengawas, maka untuk 2022 itu tidak ada lagi diklat cakep dan cawas. Jadi untuk pengawas dan kepala sekolah langsung diambil dari lulusan guru penggerak, itu info yang luar biasa. Gitu. Jadi cuman 2021 kemarin terakhir cakep cawas, 2022 tidak ada lagi karena sudah ada lulusan guru penggerak angkatan 1. Luar biasa. Berarti memang guru penggerak ini nanti sebagai kandidat juga ya Bu ya, juga dijadikan aset gitu ya, untuk menjadi kepala sekolah atau nanti menjadi pengawas. Iya. Ada lagi kira-kira mungkin Pak Ketua, silakan Pak Ketua IGI. Ada informasi kemarin Bu Nanda, pada saat saya mengikuti rakor BOS itu, kebetulan ada BOS afirmasi. Tahun ini kayaknya dikasih khusus untuk sekolah penggerak semua, ya kan?
sedangkan sekolah lain mungkin nggak kebagian. Apakah tahun depan masih seperti itu atau gimana tuh? Sekolah penggerak atau sekolah yang ada guru penggeraknya, Pak? Sekolah penggerak. Kebetulan kami Rakorkos kemarin pas diperiksa memang sasarannya ke sekolah penggerak semua gitu. Yang non sekolah penggerak nggak dapat pos afirmasinya. Iya. Kalau memang kabupaten yang belum ada seperti Aceh Utara belum ada pembukaan kuota untuk guru penggerak untuk sekolah penggerak, maka kita sudah ada sekolah sasaran program organisasi penggerak. Di situ diambillah sekolah-sekolah sasaran itu yang menjadi sekolah penggerak sementara. Mungkin gitu. Karena kalau kita lihat untuk program sekolah penggerak, memang rata-rata kabupaten kita belum buka. Bahkan yang baru buka itu di Dangaraya Angkatan 1. Saya dengar baru di Dangaraya. Kalau memang seperti itu ya berarti Aceh itu rata-rata kan nggak dapat bos afirmasi, harus ikut grup sekolah penggerak dulu. Jadi yang Aceh Timur, Aceh Utara sudah POP, maka sekolah sasaran yang ditunjuk itu menjadi sekolah penggerak. Itu Pak Mas Wadi. Kalau kepala sekolah penggerak sendiri ini nanti berarti programnya beda ya Bu dari guru penggerak gitu ya? Kita jadi ada jadwal juga tersendiri. Iya. Mengikuti seleksi. Ada jadwal tersendiri juga. Iya. Persis seperti seleksi guru penggerak juga. Pengajar praktik sama seleksinya tahapannya. Kepala sekolah penggerak juga sama tahapannya. Oke, berarti ada masing-masing jurusan lah gitu ya, masing-masing jurusannya. Mungkin pendidikannya yang akan berbeda nanti. Iya, tergantung mungkin lebih ke manajerial atau bagaimana kalau sekolah kepala sekolahnya gitu ya. Ini kayaknya yang lain pada nggak rela gitu Bu untuk saya tutup ini. Saya juga agak segan-segan. Saya udah bagikan nomor handphone di sini yang mau bertanya boleh. Boleh chat. Sudah ada nomornya nih ya, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mencatat ini nomornya dari Ibu Nanda. Baik, bagaimana Pak Abu dan Pak Ketua? Apakah kita sudah bisa mengakhiri untuk malam ini? Kita ada reset itu. Ya ini satu lagi nih, bolehlah yang terakhir ya. Silakan Ibu Cut Dewi Maya Sopa. Ini yang terakhir silakan, nih. Ini Ibu. Semangat sekali ya. Ini yang terakhir nih. Hidupkan mikrofonnya. Ya, sih. Dari tadi. Dari tadi angkat tangan, nggak sanggup lagi angkat tangan. Baik, terima kasih. Silakan. Dari tadi saya angkat turun aja kan. Terima kasih Bu Fiza, Pak Abu dan semuanya. Assalamualaikum Ibu Nanda. Senang sekali dapat info yang sangat kami butuhkan dari Bu Nanda malam ini. Begini Bu, tadi semua udah ditanyakan sama teman-teman. Cuman di ujung-ujung ini saya dapat lagi nih. Kan tadi pengerjaan guru penggerak itu melalui LMS di akun SIMPKP selama lebih kurang 9 bulan. Yang seperti itu ya Ibu sampaikan tadi. Apakah penilaian di LMS itu nanti berpengaruh juga dengan nilai kelulusan kita seandainya kita ini lulus ke CGP ya Bu ya? Karena kan pengalaman kami ketika ikut PPG kemarin, kami kan juga mengisi LMS selama lebih kurang 4 bulan di akun SIMPKP. Tapi penilaian di sana itu tidak berpengaruh dengan nilai hasil akhir, yang menentukan itu tetap UP gitu. Apakah di CGP itu nanti ada pengaruhnya atau hanya sebagai formalitas mengisi LMS, terus nanti ada tes akhirlah yang menentukan dia lulus untuk menjadi GP. Demikian Ibu Nanda, itu saja. Terima kasih. Iya. Baik, silakan Bu Nanda. Oke, Bu Fiza, mungkin langsung saya jawab. LMS itu dibawahi oleh fasilitator kita. Jadi fasilitator itu punya 2 tugas, melakukan pembelajaran secara daring dan juga memeriksa tugas-tugas kita di LMS. Beliau juga memantau waktu pengumpulan tugas kita, keterlambatan kita, dan semua yang berhubungan dengan tugas kita di LMS, Bapak Ibu. Apabila kalau saya bilang nggak berpengaruh, nggak mungkin, sangat berpengaruh. Karena apa? Sedikit saja ada kesalahan, maka fasilitator langsung menegur kita di LMS, Bapak Ibu tolong dirubah ini, Bapak Ibu tolong dirubah itu untuk nilai yang bagus. Bahkan nanti kita langsung diberikan nilai, misalnya kalau tugas kita sudah perfect, kita dapat nilai 100/100. Kalau tugas kita masih perlu perubahan, maka kita dapat nilai 75/100, begitu Bapak Ibu. Tetapi kita harus merubah lagi. Kalau tetap ada pretest dan post-testnya, tetapi nilai post-testnya itu tidak, kalau di guru penggerak itu tidak terlalu menjadi
menjadi tujuan utama. Yang dilihat tetap pengerjaan tugas di LMS, kedisiplinan kita, absensi kita, dan juga kehadiran kita saat melakukan Zoom meeting, saat melakukan pertemuan secara daring, gitu Ibu. Jadi LMS itu memang kalau saya bilang memang itulah produk utamanya yang harus kita akses Bapak Ibu. Di situ fasilitator melihat keaktifan kita, melihat tugas-tugas kita. Itu fasilitator itu malam nggak tidur, malam itu memeriksa tugas kita karena beliau memberikan deadline biasanya itu jam 23.59. Maka di atas itu beliau melihat siapa yang sudah upload, siapakah yang perlu perubahan. Nanti kalau perubahan Ibu fasilitator akan memberi waktu berapa hari atau berapa jam gitu untuk perubahan. Jadi kalau saya katakan LMS itu sangat penting dan memang harus kita akses sebenar-benarnya. Gitu. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nanda. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ya, gimana Pak Abu? Boleh. Paknya Bisa nanti kalau yang kurang jelas nanti bisa chatting dengan Bu Nanda, nomor HP-nya sudah ada. Iya, nomor HP sudah ada. Terima kasih kepada. Bisa kita masukkan ke grup, Bu Fiza. Oh boleh. Boleh, biar bisa sharing-sharing. Saya belum masuk ke grup ya. Ini Bu, Pak Ernal. Iya, siap. Pak Ernal. Ya, insya Allah nanti rekan-rekan memang yang antusias dan semangat untuk mengikuti calon guru penggerak. Insya Allah ada kelas khusus nanti kita siap kita dampingi. Keren. Ya, kita fasilitasi dari mulai malam ini sampai nanti pada Januari pada saat tahap seleksi ya. Dan di situ nanti kami mohon bantuan Bu Bu Nanda ya, nanti ada kelas khusus ataupun grup khusus calon guru penggerak Aceh Jaya. Ya. Pak Ketua ini keren sekali. Makasih. Saya masukkan ya Ketua. Ya silakan Pak, dimasukkan Bu Nandanya. Iya. Baik, Bapak Ibu, walaupun kita sudah berada di penghujung acara, tapi luar biasa sekali ya antusias dari Bapak Ibu mengenai program guru penggerak ini, dan kami memang mengharapkan agar kita semua bisa bersama-sama bergerak, ya, kita bisa mengikuti seleksi, termotivasi, sehingga nanti kita bisa melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, kami memohon juga nanti kepada Ibu Nanda untuk terus bisa membimbing kami di sini, Bu, karena saya yakin Bapak Ibu guru di Aceh Jaya ini sangat luar biasa dan sudah kelihatan juga nih antusiasnya nih. Jadi kita mengharapkan tidak hanya berhenti di sini, tapi nanti kita terus berkomunikasi melalui WA Group seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu nih yang mungkin bisa menjadi motivasi kita gitu ya dari Ibu Nanda tadi yang mengatakan bahwa untuk menjadi guru penggerak itu kita harus fokus, disiplin, punya jiwa ingin belajar, kita harus cakap, dan kita harus mampu menggerakkan teman sejawat kita. Dalam kata lain, ini sepertinya mirip sekali dengan moto IGI ya, sharing and growing together. Setelah kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mengimbaskannya kepada rekan-rekan kita, kemudian kita bisa mengembangkan potensi kita secara bersama-sama. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Nanda atas kesempatannya. Sumber narasumber yang sangat luar biasa sekali ya. Silakan Pak Abu. Oke, izin Bu Fiza, sebelum Bu Fiza tutup, ya, mungkin kita foto bersama dengan Bu Nanda. Silakan Bapak Ibu. Boleh, itu yang kita tunggu ya. Kameranya. Iya, kawan-kawan silakan menghidupkan kameranya. Oke. Silakan Bu Mar, ini masih tertutup kameranya, rekan-rekan lain. Oke, sip. Yang lagi tidur boleh bangun dulu. Oke, kita ada 4 halaman. Oke, kita mulai di halaman pertama. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Halaman kedua. Wow, di halaman kedua nih 50% ya buka kamera ya. Oke, silakan Bapak Ibu buka kameranya. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Wow, ini banyak yang tertutup kameranya. Oke, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bu Fiza, selesai. Baik, terima kasih Pak Abu. Bapak Ibu yang berbahagia dan Bapak Guru yang hebat luar biasa pada malam hari ini, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah
acara sharing session program guru penggerak edisi HGN dan HUT IGI tahun 2021 ini. Saya Fiza Suhana sebagai moderator, mohon undur diri, dan atas nama panitia memohon maaf jika ada kesalahan, serta terima kasih atas segala perhatian. Special thanks kepada narasumber, Ibu Nanda, terima kasih. Dan stay safe, stay away from COVID-19. Aceh Jaya bergerak bersama menjadi guru penggerak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kita terus aktif ya di grupnya ya, Bapak Ibu. Oke. Dadah. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara kita, maka izinkan ini untuk tutup roomnya. Namun Bapak Ibu yang mungkin saling bersapa, silakan. Karena ini sudah kita izinkan untuk semua mikrofon. Terima kasih banyak Bu Nanda. Iya Pak Abu, terima kasih Bu Nanda. Sampai berjumpa, mudah-mudahan Pak Ernal juga. Semoga bisa kopi darat ya. Pak Ketua semua. Keren, mantap. Oke, silakan Bapak Ibu mikrofonnya mulai dari kasih. Juga masih stay Pak Widi. Iya, ini Pak Abdullah juga dari Morowali sudah bergabung. Terima kasih. Luar biasa Widi. Pak Kak Agi, ulang tahun Pak Kak Agi ya? Iya, selamat ulang tahun untuk Pak Makasih. Igi Rashid, pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, baru pulang juga bareng saya itu. Udah jadi apa kota ya? Apa kampung lagi ya? Mau dia Pak. Apa kota? Naik pesawat terus, sekarang. Tapi ada acara spesial di malam Sabtu sama Pak KG. Nanti kita gabung lagi malam Sabtu ya Pak Ernal ya. Iya. Spesial. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di grup WA. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kampung? Gimana? Oh, Kampung enggak. Informasikan malam Sabtunya Kak Agi bagi-bagi hadiah di Mesraya bersama Kak Agi. Siap. Anggota Megaya ikut. Megaya Mesraya. 500 juta Mesraya bersama Kak Agi, 500 juta. Iya. Mau apa Kak mau ke Bartor pe, kami deh, kayo. Kage lupeng Banua Kota ya. Kage nampakkan dirimu. Mana Kage? Mana Kage apa Kampung nampakkan dirimu. Megaya serbu acara KG malam Sabtu. Malam Sabtu saya undang seluruh guru-guru Aceh Jaya, saya tentang itu siap. Siap menerima tantangan. Pokoknya hadiah dari KG. Saya diundang tak nih Pak KG? Ya nggak boleh ikut Pak Ernal. Saya boleh ikut nggak Pak KG? Ya Pak Ernal nggak boleh kalau Pak Ernal. Kang Widi itu. Kang Widi. Oh, Kang Widi sudah banyak piagam penghargaan, nggak boleh diskualifikasi. Nggak, kasih panjar dulu Pak KG untuk usaha. Untuk paket kasih panjar dulu. Jangan lupa Duibon nama Pak Ketua. Oh, beres. Terima kasih. Oke, siap. Oke, selamat malam dan terima kasih Bang Windy. Salam hormat, salam bahagia dengan penghargaan sejuta penghargaan. Terima kasih. Salam hormat Kak Agi. Ya, terima kasih. Salam sukses semuanya. Izin live ya. Terima kasih Kang Widi. Ya, sukses selalu. Bergabung di Aceh Jaya malam ini. Oke, baik Pak Ketua. Siap. Izin kita tutup. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Abu. Gimana Pak Irwan, silakan. Ya, makasih. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sukses semuanya. Alhamdulillah sukses. Semoga sukses untuk jadi guru penggerak semuanya. Amin. Terima kasih. Oke ya, izin saya tutup roomnya. Terima kasih. Lanjut. Oke, sip.